Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nanda Kirani dengan NIM 2311030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Manajemen Konflik yang sudah diampu oleh Ibu Citra Lasya SPSI MSI. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah konflik manajemen. Yang pertama itu objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Jadi kalau misalnya ada konflik itu harus disosialisasikan secara jelas banget. Jadi apa masalahnya baru objek pencetusannya tuh disosialisasikan. Yang kedua, dihindari adanya kesalahpahaman. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman, kita wajib banget untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut, lalu mencari tahu apa penyebab dari konflik tersebut. Yang ketiga itu benefit harus dibagi secara adil dan merata. Jadi kalau misalnya benefit tersebut dibagikan secara adil dan merata, itu pasti mengurangi konflik manajemen tersebut. Yang keempat yaitu transparansi perlu dijaga. Selanjutnya itu cara menghindarinya, yaitu penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder. Jadi stakeholder itu memangku kepentingan, jadi kita harus melakukan kepentingan dulu, baru habis itu baru kita melaksanakan hal tersebut. Yang kedua itu win to win solution. Jadi harus mencari solusi yang benar-benar, jadi baru setelah itu baru kita memutuskan hal tersebut. Yang ketiga yaitu penerapan exit strategi. Jadi kita tuh harus mencari strategi keluar atau strategi akhir gitu. Selanjutnya itu mengurangi dampak. Jadi yang pertama mengurangi dampak skala kegiatan. Jadi kita nggak terlalu banyak melebihi kegiatan dari hal yang seharusnya terjadi. Yang kedua itu penanganan dipercepat. Jadi penanganannya harus lebih cepat, malah lebih bagus. Penanganan lebih cepat itu lebih bagus. Ada juga penyelesaian konflik, yaitu pertama itu kesetaraan antara objek organisasi terkait. Jadi harus setara antar objek organisasi yang terkait. Yang kedua yang seperti tadi win to win solution. Yang ketiga masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajiban. Jadi setiap pihak itu harus memiliki tugas dan juga kewajiban sehingga tidak mencampuri kewajiban dan tugas yang lainnya, sehingga tidak terjadinya juga konflik tadi. Yang keempat, masing-masing pihak sepakat terhadap output, termasuk outcome kegiatan organisasi. Jadi masing-masing harus mempersepakatkan dulu hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tidak terjadinya konflik tersebut. Selanjutnya itu bagaimana sih profil pemimpin yang diharapkan? Yaitu yang pertama itu pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif, yaitu berwawasan yang luas. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah jika ada terjadinya konflik di dalam manajemen tersebut. Yang kedua itu pemimpin yang dapat mengayomi. Jadi kalau misalnya ada pemimpin itu harus banget mengayomi yang di bawahnya. Jadi kalau pemimpin tersebut bisa mengayomi, maka yang di bawahnya juga bisa lebih dari. Yang ketiga, pemimpin yang berani mengambil resiko. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, antara resiko sampai dengan resiko besar. Selanjutnya itu pemimpin yang bersikap tegas dan konsisten. Jadi kalau misalnya jadi seorang pemimpin itu harus tegas dan juga konsisten. Jadi kalau nggak bisa juga kita pelin-pelan. Kalau kita pelin-pelan itu bisa juga terjadinya konflik di dalam manajemen. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan dalam kata mohon maaf. Terima kasih.